Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudara kaum muslimin sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan ini. Berarti kita masih mendapatkan yaitu kesempatan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang bisa dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kita bisa saksikan betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam cara Allah mencabut nyawa hambanya. Selama COVID ini kita telah bisa menyaksikan berapa puluh ribu, berapa ratus saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa menjumpai bulan Ramadan sebagai bulan spesial yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan maghfirah, bulan pengampunan dosa. Bulan pengampunan dosa ini hanya diberikan kepada orang-orang terpilih, yaitu orang yang beriman. Jadi puasa Ramadan ini adalah diperintahkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu ialah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya tergerak, hatinya terketuk, lalu menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Contohnya panggilan perintah puasa Ramadan, panggilan sholat, panggilan zakat, panggilan berjuang menghidup-hidupkan Islam. Ini merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Jadi tandanya orang yang beriman itu adalah yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dipanggil oleh Allah, maka dia menghadiri panggilan itu sami'na wa ata'na. Tidak terlalu banyak berpikir, banyak alasan, banyak argumentasi, tetapi jiwanya orang yang beriman itu adalah orang yang selalu mematuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua atau tanda orang yang beriman yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan ayat-ayat Allah, baik yang tercipta ataupun kauniyah secara umum ini, orang yang beriman itu ketika diperlihatkan semakin bertambah mantap imannya. Jadi yang namanya ayat-ayat Allah itu bisa berupa gunung meletus, bisa berupa tsunami, bisa berupa berbagai macam balak malapetaka yang terjadi di belahan dunia ini. Bagi orang-orang yang beriman tidak cukup hanya heran, tidak hanya cukup geleng-geleng kepala, tetapi ketika mereka telah melihat kondisi seperti itu, mereka semakin bertambah kemantap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang beriman yang ketiga, yang kedua.
Yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu adalah selalu mempasrahkan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah berikhtiar, mereka sudah berupaya, berusaha semaksimal mungkin, maka hasil dari ikhtiarannya itu pasrah kepada Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Panggil Allah, datang, kemudian bertambah mantap imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbun. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala persoalannya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman. Bila semua persoalan kehidupan ini telah dilalui, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti pasti akan dimudahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya itu. Kemudian yang keempat cirinya alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat. Orang yang melakukan sholat tidak hanya melakukan karena malu, karena riya, karena dilihat orang, tetapi ini menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Rasulullah menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihi abdi min yaumil qiyamah as-shalah. Pertama-tama kali besok yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan dihisab, akan dihitung-hitung amal seseorang itu, yang pertama adalah tentang sholat. Kalau sholatnya baik, maka segala amalnya menjadi baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka segala amalnya menjadi rusak. Rasulullah menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihi min yaumil abdi min yaumil qiyamah as-shalah. Wa in solukat syairu amalihi, wa in fasadat syairu amalihi. Kalau sholatnya baik, akan semua amalnya menjadi baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, segala amalnya akan menjadi tidak baik. Apa ada contoh sholat yang tidak baik? Ya, sholat yang tidak runtun. Mungkin sholatnya hanya seminggu sekali, sholatnya sebulan sekali, sholatnya hanya setahun sekali. Maksudnya hanya sholat pada waktu Idul Adha ataupun Idul Fitri. Itu tanda sholat yang tidak baik. Betapapun apa yang kita lakukan, amal soleh, baik bakti kepada orang tua, bakti pada ibu, banyak sedekah, banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kita naik haji, kita umroh, semuanya itu tidak akan menjadi baik kalau sholatnya tidak baik. Tetapi kalau sholat kita baik, kita bersedekah diterima oleh Allah, kita melakukan ibadah puasa Ramadan diterima oleh Allah, kita melakukan kegiatan sosial diterima oleh Allah, kita melakukan haji dan umroh, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sholatnya baik. Saking pentingnya sholat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu sholat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat, mereka langsung dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tanda orang beriman yang keempat, yaitu melakukan ibadah sholat. Saking pentingnya sholat, maka bila kalian tidak bisa dengan berdiri harus duduk. Kalau berduduk saja tidak bisa harus berbaring. Kalau berbaring sudah tidak bisa dengan isyarat. Kalau isyarat saja sudah tidak mampu, maka tetangga kanan kirimu yang akan mensolatkan. Ini artinya sesuatu ibadah ritual yang terpenting, yang harus jangan sampai kita tinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan sholat, maka sama halnya kita ini menjadikan rusaknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perintah puasa Ramadan hanya untuk orang-orang yang beriman, yang punya 4 kriteria, yang punya 4 tanda-tanda itu. Kemudian perintah puasa itu hanya boleh tidak dilakukan kalau badan kita ini tidak sakit. Ya, maksudnya puasa boleh ditinggalkan kalau kondisi badan kita itu tidak kuat, tidak mampu. Maka Allah melanjutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, yaitu kalau kalian sakit, ya, maridun, sakit, atau syafar dalam perjalanan, kamu boleh tidak berpuasa. Nah, yang dimaksud itu sakit seperti apa? Tidak sembarangan sakit. Seorang ahli mufasyirin, ahli tafsir, yang dinamakan sakit itu yang tidak menjadikan badan kita itu tidak punya kemampuan untuk melakukan puasa. Kalau puasa akan bertambah sakitnya. Kalau hanya seperti sakit panu, sakit kudis, sakit hati, itu artinya bukan itu yang dimaksud. Kalau sakit hati terus meninggalkan puasa itu tidak termasuk kriteria seperti itu yang dimaksud sakit. Yaitu sakit yang apabila melakukan ibadah puasa akan bertambah kemadorotannya, itu yang tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang syafar, orang yang perjalanan jauh. Kalau hanya sekedar jalan Surabaya Sidoarjo, Surabaya Gresik, Surabaya Madura, itu bukan itu. Seorang boleh meninggalkan puasa tetapi harus diganti hari-hari yang lain itu minimal 85 km. Mungkin bisa Surabaya Banyuwangi, Surabaya Jogja, Surabaya Sulu, dan lain sebagainya. Itu sekitar 85 kilo. Ini baru boleh meninggalkan puasa. Nah, tetapi kalau kita meninggalkan puasa bukan berarti tidak ada tanggung jawab. Kewajiban kita nanti mengganti di hari-hari yang lain. Jadi hari yang lain kalau kita sudah tidak sakit, maka harus diganti, itu karena wajib. Bagaimana kalau hari-hari lain kami tidak mampu, tidak kuat? Maka harus membayar fidyah, memberikan makanan orang miskin. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sesuai dengan apa yang kita makan. Kalau makan kita sehari 50.000, ya berarti 50.000 itu yang harus dibayarkan untuk mengganti, namanya fidyah. Jangan kita makan seporsi
harganya 50.000, sing dikasihkan orang membayar fidyah cuman 10.000. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya salah satu syarat untuk membayar fidyah itu disesuaikan dengan apa yang kita makan. Saudara-saudara sekalian, tetapi kalau kita akan melakukan puasa itu lebih baik. Karena kalau hanya beralasan kita sakit ringan kemudian membayar fidyah, nanti tidak ada hubungan ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa diganti dengan makanan. Makanya kalau puasa nanti bisa lebih baik lagi, maka diganti hari-hari yang lain. Saya rasa itu yang bisa untuk sementara kami sampaikan. Nanti untuk bisa dilanjutkan ke lain episode. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.